Berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita akan bahas apa ya? Bahas soal SBMPTN Saintek Fisika 2017. Yuk, kita belajar bareng-bareng yuk. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gerak melingkar ya. Jadi ceritanya ini ada grafik kecepatan sudut radian per sekon terhadap waktu ya. Grafiknya seperti ini ya. Nah, pertanyaannya itu manakah pernyataan yang benar? Ini pilihan A katanya pergeseran benda antara 0 ke 4 itu 40 radian, dari 4 ke 9 itu 20 per 3 radian, percepatan sudutnya itu pada saat 2 sekon itu negatif 3 per 8 radian per sekon kuadrat, percepatan sudut rata-ratanya 30 per 12 radian per sekon kuadrat, dan pergeseran bendanya pada saat 9 sampai 12 itu 30 radian. Manakah pernyataan A, B, C, D, E yang benar? Kita buktikan satu-satu. Nah, di sini sebelumnya kita perhatikan dulu grafik ini ya. Ini perhatikan grafik ini grafik dia kecepatan sudutnya memang makin besar, tapi dia arahnya negatif. Ya, ini berkurang sampai dia 0 ya. Terus dia dipercepat juga, kecepatannya semakin naik, terus dia kecepatannya berturun ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu berapakah pergeseran bendanya? Benarkah pada saat 0 sekon sampai 4 sekon itu 40 radian? Nah, kita buktikan apakah benar pergeseran benda pada saat 0 sampai 4 sekon itu 40 radian. Karena di sini kecepatan sudut terhadap waktu, maka ketika ditanyakannya itu pergeseran benda atau tetanya, maka sama dengan luas kurvanya ya. Jadi luas kurvanya itu kalau misalkan kecepatan sudut terhadap waktu, luas kurvanya itu sama dengan pergeseran bendanya atau si tetanya. Nah, kita perhatikan 0 ke 4 itu mana? 0 ke 4 itu 0 sampai 4 sekon. Kalau kita perhatikan dia seperti apa? Nah, dari 0 sampai 4 sekon itu ternyata bangunnya bangun segitiga. Maka si perpindahannya itu atau pergeseran bendanya itu luas segitiga ya. Berarti kita buktikan kalau 0 sampai 4 sekon ya kita buktikan ya. Berarti apa? Berarti tetanya itu setengah kali alas kali tinggi ya, karena dia segitiga. Sama dengan apa? Setengah kali alasnya berapa? 0 ke 4 berapa? 4 ya. Tingginya dari sini ke sini karena ini di tengah-tengah antara 8 sampai 12, karena dia 4 kan, bedanya 4 bagi 2 berarti 10 ya. Berarti tingginya 10. Jadi berapa? 4 dibagi 2, 2 kali 10 berapa? 20 radian. Maka pernyataan yang nomor A itu benar atau salah? Ternyata kurang tepat karena 40 radian per sekon ya. Nah, sekarang yang kedua. Kalau yang kedua itu yang B-nya itu lihat, benarkah kalau misalkan 4 sampai 9 itu perpindahannya atau pergeserannya 20 per 3 radian, 4 sampai 9 sekon. Kita lihat dari 4 sampai 9 sekon ternyata ada dua bangun ya, dua bangun segitiga ya. Jadi bangun apa? Bangun segitiga pertama, ini bangun segitiga kedua ya. Maka perpindahannya itu berapa perpindahannya ya. Jadi kalau misalnya perpindahannya berarti luas segitiga pertama ditambah luas segitiga kedua ya. Jadi si tetanya itu berapa? Si tetanya sama dengan setengah alas kali tinggi ya. Nah, perpindahannya setengah alas kali tinggi yang pertama, ini yang kedua. Berarti berapa? Berarti setengah. Alasnya yang pertama ini dari 4 ke 5 kan. Ini kan karena yang kedua 4 sampai 9 sekon ini berada di tengah-tengah. Jadi kan 5 ke 6 itu skalanya 1. Berarti kalau tengah-tengah itu 0,5. Berarti alasnya 4 ke 5 kan 1 ditambah 0,5 ya. Jadi dikali 1,5 tingginya 10 juga ya. Dikali 10 ditambah setengah, alasnya berapa? Dari sini ke sini. 1, 2, 3,5 juga kan, karena tengah-tengah 3,5 dikali tingginya berapa? 20 ya, dikali 20. Jadi dapatlah si tetanya itu berapa? 15 dibagi 2 berapa? 7,5 ya. Ditambah ini 20 dibagi 2 10 kali 3,5 jadi berapa? 35 ya. Jadi berapa? 35 ditambah 7,5 jadi 42,5 ya. Benar atau salah? Pilihan yang B, 42,5 radian. Ini 20 per 3.
radian, berarti tidak sesuai. Berarti pernyataan yang B itu dia kurang sesuai. Harusnya 42,5 radian. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar percepatan sudut pada saat 2 sekon itu negatif 3/8 radian per sekon. Kita lihat pada saat 2 sekon, ini lihat ya, ini ya. Ternyata titiknya ini di antara sini ya, berarti sekitar 5 ya. Berarti kecepatan sudutnya itu pada saat 2 sekon itu kecepatan sudutnya itu 5 radian per sekon ya. Maka kita dapatkan deh percepatan sudutnya berapa ya. Ulangi lagi ya. Pada saat 2 sekon kecepatan sudutnya itu 5 radian per sekon ya. Percepatan sudutnya itu kan, benarkah percepatan sudut pada saat 2 sekon itu negatif 3/8? Kita ketahui percepatan sudut itu apa? Kecepatan sudut dibagi dengan waktu. Kecepatan sudutnya itu berapa? Tadi 5 ya, negatif 5 ya. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan waktunya 2 sekon. Jadi berapa? Percepatan sudut pada saat 2 sekon itu negatif 5/2 radian per sekon kuadrat. Artinya tidak sesuai juga karena di option itu negatif 3/8 ya. Jadi kurang tepat juga yang si C. Nah sekarang yang D, katanya percepatan sudut rata-ratanya antara 0 sampai 12 itu 30/12 radian per sekon kuadrat. Benar atau tidak ya? Dari graf ini kita dapat nih kecepatan sudut radian per sekon terhadap waktu. Kalau misalkan dari 0 sampai sini berarti dia kecepatan sudutnya bertambah, tapi arahnya berubah karena kan negatif sebenarnya kan ya di bawah 0. Kalau ini dia bertambah sampai akhirnya berhenti. Terus dia juga bertambah kecepatan sudutnya sampai 20 dan dia berkurang sampai akhirnya 0 radian per sekon. Berarti ada berapa kecepatan? Ada berapa percepatan? Karena percepatan itu gradien dari kecepatan terhadap waktu ya. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Maka kita lihat nih, ulangi lagi ya. Percepatan sudut itu gradien dari kecepatan sudut terhadap waktu ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat ya, kalau misalkan percepatan sudutnya dari 0 sampai 12 sekon katanya tuh ya, benar atau salah. Kita lihat yang pertama itu, dari berapa? Dari 0 sampai 4 sekon berarti. Yang pertama dari 0 sampai 4 sekon ya. Berarti nyari percepatan sudutnya dulu. Percepatan sudut itu apa? Omega dibagi perubahan ya. Perubahan omega ya. Perubahan omega kecepatan sudut dibagi perubahan waktu. Berapa? Kecepatan akhirnya berapa? Kecepatan akhirnya itu 10. Awalnya 0 ya, negatif 10 ya. Negatif 10 dikurangi 0 ya. Dibagi 4 dikurangi 0. Jadi berapa? Negatif 10/4 atau negatif 5/2 radian per sekon kuadrat ya. Terus kita lihat dari 4 ke 5,5 sekon ya. Maka percepatannya itu perubahan kecepatan sudut dibagi perubahan waktu. Berarti berapa? Kecepatannya berapa? Kalau kita perhatikan ya, berarti 10 akhirnya 0, dia awalnya negatif 10. Berarti 0 dikurangi negatif 10 dibagi 5,5 dikurangi 4. Maka 10 dibagi berapa? 5,5 dikurangi 4, 1,5 itu 3/2 ya. Jadi 20/3 radian per sekon kuadrat. Kita lihat lagi dari 5,5 ke 9 ya. 5,5 ke 9 sekon. Maka percepatan sudutnya, perubahan kecepatan sudut dibagi perubahan waktu. Jadi berapa? Akhirnya berapa? 20 awalnya 0 ya. Berarti 20 dikurangi 0 dibagi berapa? 9 dikurangi 5,5 ya. Jadi berapa? 20 dikurangin 9 dikurangi 5,5 berapa? 3,5 ya. 3,5 ya. Atau 3,5 itu 7/2 ya. 20 berarti 40/7 ya. Karena 7/2 kan. Radian per sekon kuadrat ya. Dan yang terakhir itu dari 9 sampai 12 sekon. Berarti percepatannya itu berapa? Perubahan kecepatan sudut dibagi perubahan waktu. Jadi akhirnya kan 0 ya. Awalnya 20 dibagi
dengan 12 dikurangin 9 ya, jadi negatif 20 dibagi 3 ya, radian per sekon kuadrat ya. Maka percepatan sudut rata-ratanya itu berapa? Negatif 5/2 terus ditambah, karena ini arahnya aja negatif ya, negatif berarti dianggap positif karena rata-ratanya saja, ditambah 20/3 ditambah 40/7 tambah 20/3. Ini hanya rata-ratanya saja, jadi positif negatifnya tidak berpengaruh. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, berarti nanti dibagi 4. Maka percepatan sudut rata-ratanya, percepatan yang ini ya, 1, 2, 3, 4, berarti nanti dijumlahkan terus dibagi 4 ya. Tapi negatifnya ini hanya arahnya saja, maka dianggap positif terlebih dahulu. Jadi berapa? 5/2 ditambah berapa? 20/3 ya, tambah 20/3 ditambah 40/7 ditambah 20/3 ya, 20/3 dibagi 4, maka hasilnya percepatan sudutnya berapa? 157,92 radian per sekon kuadrat. Maka jelas berbeda dengan ini ya, berarti pilihan yang D juga kurang tepat ya. Nah sekarang yang E itu pergeseran benda pada saat 9 sampai 12 itu 30 radian, benar atau salah? Kita perhatikan ya, kalau 9 ke 12 juga apa? Segitiga ya, berarti sama dengan luas segitiganya. Ini alasnya 12 kurangi 9 berapa? 3 ya, dikali 20 juga ya. Maka pergeseran benda 9 sampai 12 itu setengah alas kali tinggi. Alasnya itu 3 ya, 3 tingginya 20, 20 dibagi 2 berapa? 10 kali 3 berarti berapa? 30 radian. Oh ternyata sesuai dengan pilihan yang E ya. Jadi pergeseran bendanya itu ternyata 30 radian. Jadi jawaban yang paling tepat itu jawabannya yang E ya. Nah sekarang kita akan bahas soal tentang elastisitas ya. Jadi ceritanya ini ada kawat A dan kawat B, panjang dan diameternya sama ya. Jadi kawat A dan B itu panjang dan diameternya sama. Nah ketika tapi dia kawat A dan B itu dia memiliki modulus elastisitas itu yang berbeda ya, sedangkan panjang dan diameternya sama. Nah ketika kawat A dikasih beban M, maka dia mengalami perubahan panjang. Perubahan panjangnya itu apa? Perubahan panjangnya itu sebesar X. Tapi ketika kawat B dikasih massa cm, itu ternyata mengalami perubahan panjangnya itu 0,5X. Pertanyaannya itu, katanya itu, jika kawat A dan B itu dipasang, disambung bersama, maka perubahan panjang bersamanya itu berapa? Ya, jadi ditekankan lagi ya, berapakah perubahan panjangnya kalau misalkan kawat si A dan si B itu disatukan. Nah pertama yang harus kita lakukan, kita ketahui modulus elastisitas atau modulus yang itu dia punya persamaan. Persamaannya itu apa? Kan modulus itu apa? Tegangan dibagi regangan ya. Maka modulus elastisitas itu apa? Gaya dikali panjang mula dibagi luas penampang dikali delta L-nya ya. Nah berarti karena panjangnya itu sama, maka kita boleh dong ya diganti jadi apa? Berarti L0 itu boleh dong modulus yang dikali silang ya, kali luas penampang dikali perubahan panjang dibagi dengan gaya dikali apa? L0-nya. Oh sorry, dikali dengan gayanya ya. Berarti modulus yang kawat B-nya itu berapa? F kali L0 A dikali perubahan panjangnya 0,5X ya. Nah ternyata A dan B itu ada hubungannya. Ini ada, kalau misalnya diuraikan kan jadi 1/2 ya. Atau keatasin jadi berapa? Jadi 2 ya. Jadi 2 F L0 A kali X. Berarti kalau kita perhatikan ini FL0AX juga ya. Nah ini ya. Berarti kita ketahui si EB itu sama dengan 2 kali EA. Jadi modulus yang kawat B itu sama dengan 2 kali modulus yang kawat A ya, atau modulus elastisitas kawat A ya.
Nah, setelah itu, jadi ada hubungannya ya, ulangi lagi, modulus elastisitas kawat B itu sama dengan 2 kali modulus elastisitas kawat A ya. Nah, kita juga ketahui kalau F ini di kawat itu berlaku hukum Hooke ya. Berarti F itu kan boleh K kali delta L. Jadi E sama dengan boleh K kali delta L dikali L0 dibagi A kali delta L ya. Jadi perubahan panjangnya dia saling menghilangkan juga ya. Maka kita dapatkan E itu sama dengan apa? K kali L0 dibagi A. Artinya modulus elastisitas juga dia berbanding lurus dengan konstanta pegasnya ya. Jadi si E itu dia berbanding lurus dengan konstanta pegasnya atau konstanta kasih kawatnya ya. Nah, terus pertanyaannya, ketika kawat itu digabungkan, maka perubahan panjangnya itu berapa? Kawat digabungan itu dianggap pegas ya, pegas digabungkan, maka dianggap si kawat ini seri. Maka kalau seri itu ya, berarti kalau misalkan dia seri, maka kita dapatkan 1 per K seri itu sama berapa? 1 per K A, kawat A ditambah 1 per kawat B. Berarti 1 per K seri itu sama dengan apa? Penyebutnya dikaliin ya, KA dikali KB ya. Berarti KB ditambah KA ya. Kalau dibalik berarti K seri itu sama dengan apa? KA kali KB dibagi KB ditambah KA ya. Ini ya, berarti kita dapatkan nih si konstanta si kawatnya itu kalau seri itu dia memiliki persamaan seperti ini ya. Sedangkan kita tahu si E itu dia berbanding lurus dengan siapa? Dengan K. E itu berbanding lurus dengan K. Maka kita juga dapat informasi bahwa modulus elastisitas seri itu berarti apa? Modulus elastisitas A dikali modulus elastisitas B dibagi modulus elastisitas B ditambah modulus elastisitas A ya. Berarti kita dapatkan karena kita tahu juga. Nah, EA-nya EA tulis EB itu kan 2 kali EA ya, modulus elastisitas A dibagi EB-nya tuh 2 EA ya. Ditambah modulus elastisitas A ya. Berarti berapa? EA kali 2 EA berarti 2 EA pangkat 2 dibagi ini 2 tambah 1 3 EA ya, modulus elastisitas A. Ini kan elastisitas seri, modulus elastisitas seri ya. Nah, ini kan boleh saling menghilangkannya ini ya. Ternyata modulus elastisitas seri itu sama dengan 2/3 dari modulus elastisitas kawat A. Berarti kalau kita uraikan elastisitas itu kan F kali L0 ya dibagi A kali perubahan panjang seri ya. Sama dengan 2/3 dari EA-nya tadi ini ya. Kali F kali L0 dibagi A kali X. Karena gaya sama luas penampangnya saling menghilangkan ya, ini juga saling menghilangkan, maka didapatkanlah. Nah, ini kali silang ya, jadi 2 kali perubahan panjang kawatnya pas udah jadi seri sama dengan 3X-nya, berarti perubahan panjang total kawat A dan B atau perubahan panjang kawat ketika seri itu sama dengan 3X per 2. 3 bagi 2 berapa? 1,5 ya. Jadi jawabannya itu 1,5X. Pilihan yang tepat itu apa? Pilihan yang tepat itu jawabannya yang C. 1,5X kalau misalkan kawat A sama B-nya disatukan atau diserikan. Itu dia penjelasan tentang gerak melingkar dan elastisitas ya. Dicoba ya, jangan lupa ya. See you.